Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana kitab usul sunnah lil imam al-mubajjal al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan kajian kitab usul sunnah. Dan insyaallah kita sekarang masih pada poin yang ke-26. Tarqim, penomoran ini bukan dari Imam Ahmad. Angka 26 itu bukan dari Imam Ahmad, tapi angka 26 itu dari pensyarah untuk memudahkan thalabatul ilm, ya. Jadi kalau saya sebutkan poin 26 itu bukan Imam Ahmad yang meletakkan penomoran, para pensyarah. Tapi ini yang valid ini poin 26. Menurut bukan nomor berapa? 26. Tergantung siapa yang mensyarah. Karena pembahalan kata itu tergantung yang mensyarah. Tapi Syekh Walid menomori poin yang akan kita pelajari ini adalah poin yang keberapa? 26. Qala al-muallif al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa khairu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu an, thumma Umar ibn Khattab, thumma Uthman. Nuqaddimu haula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulillahi lam yakhtalifu fi dhalik. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini ijma' ahlus sunnah wal jamaah afdalu hadhil umma ba'da nabiyha Abu Bakar, bal afdalul umma alal itlaq ba'dal anbiya'i war rusul. Itu Abu Bakar kemarin sudah kita jelaskan. Wal an Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa huwa thani al-khulafa ar-rasyidin. Beliau adalah khulafa ar-rasyidin yang kedua. Beliau adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau di masa jahiliyah terkenal dengan kekejamannya, kebengisannya, dan pemusuhannya terhadap Islam. Sampai-sampai orang-orang yang baru masuk Islam itu sangat ketakutan kalau melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mengenai hal ini ada riwayat yang dulu pernah saya sampaikan. Ada seorang sahabiyat Nabi yang bernama Ummu Abdillah Laila binti Hasmah. Dia bersama suaminya yang bernama Amir bin Rabi'ah, sepasang suami istri. Pada waktu itu masih periode Mekah, di mana kaum muslimin diintimidasi, kaum muslimin diperlakukan kasar, kejam oleh orang kafir Quraisy. Bahkan ya, siksaan luar biasa dialami oleh kaum muslimin. Bilal diseret, ditimpakan batu besar. Kemudian Ammar bin Yasir disiksa ibunya yang bernama
Sumayyah dibunuh, ayahnya yang bernama Yasir dibunuh, Ammar pun disiksa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain banyak disiksa, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu ke Nabi untuk memerintahkan sahabatnya hijrah. Hijrah pertama yaitu kemana? Ke Ardul Habasyah, ke negeri Habasyah. Kenapa negeri Habasyah yang dipilih? Kok tidak Syam? Kok tidak Najd? Kok tidak Yaman? Kok tidak Irak? Kok tidak Mesir? Tapi kok Habasyah? Padahal Habasyah itu benua hitam, benua yang sudah beda, bukan jazirah Arab lagi. Bahkan untuk ke sana harus mengarungi samudra, laut apa? Merah. Kebudayaannya beda, bahasanya beda, makanannya beda, kulturnya beda. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk agar para sahabat hijrah ke negeri Habasyah? Jawabannya karena di negeri Habasyah ada seorang raja namanya Ashama. Ashama inilah najasinya Habasyah. Najasi itu bukan nama, Najasi adalah gelar. Nah, Najasi atau raja Ethiopia Habasyah pada waktu itu namanya Ashama. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada para sahabatnya hijrah ke negeri Habasyah. Karena apa? Karena di negeri Habasyah itu ada seorang raja yang adil, tidak menerima riswah, suap, dan tidak membiarkan kezaliman terjadi di negerinya. Meskipun agamanya apa? Nasrani atau Kristen, dan nantinya masuk Islam. Nah, di saat intimidasi, kekejaman, kekerasan semakin menjadi-jadi, maka dapat izin dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Kemudian para sahabat sembunyi-sembunyi, ketakutan jangan sampai ketahuan kafir Quraisy. Jadi nggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan maka diseret dikembalikan ke Mekah. Jangankan yang di jalan, wong nanti sejarah mencatat kaum muslimin yang sudah hijrah, sudah nyampe Habasyah, itu saja kafir Quraisy ngutus delegasinya, ngutus negosiatornya, pelobi ulung, siapa namanya? Amr bin As. Itu padahal sudah nyampe di Habasyah. Mereka nggak terima, pengennya tidak dapat suaka dan dikembalikan. Apalagi ini masih di jalan. Artinya benar-benar suasana yang mencekam, ketakutan para sahabat itu ketika berangkat ke Habasyah, pergi ke barat, nyebrang sungai Laut Merah, sembunyi-sembunyi jangan sampai ketahuan. Lah di antara yang sembunyi-sembunyi itu adalah sahabat Nabi Amir bin Rabi'ah Abu Abdillah dengan istrinya Laila binti Hasma Abdillah. Dia berdua ini pelan-pelan, jangan mengendap-endap, jangan sampai ketahuan. Sampai di sebuah jalan ini Amir bin Rabi'ah Abu Abdillah ini ngomong ke istriku, "Hai istriku, di sini sebentar, aku masih ada hajat yang belum terselesaikan, tunggulah di sini." Maka Amir meninggalkan istrinya sendirian. Di saat istrinya sendirian, Laila binti Hasma itu sendirian, datang Umar bin Khattab. Ya, datanglah Umar bin, maka ketakutan ini, siapa namanya? Laila binti Hasmi, ketakutan karena terbayang bagaimana kasarnya Umar bin Khattab ketika itu, ya, karena masih belum masuk. Akhirnya Umar melihat bahwa di situ ada Laila binti Hasma. Dia sudah ketakutan ini Laila ini. Ketika melihat Laila, Umar bin Khattab berkata, "Innahul intilaq ya Abdillah. Apakah engkau juga akan meninggalkan negeri ini wahai Abdillah Laila binti Hasma?" Maka Laila berkata, "Na'am. Lanahrujanna ila ardillah." Kami pergi ke negeri Allah yang lain, ke bumi yang Allah yang lain. Kalian telah menyiksa kami, menyulitkan kami. Kalian telah memberikan siksaan kepada kami. Maka biarkanlah kami pergi ke bumi Allah yang lain. Kita sembah Allah di buminya yang lain. Tiba-tiba Umar mengatakan, "Sahibakumullah. Semoga Allah menemani perjalanan kalian." Kemudian Umar itu berpaling kembali. Laila terheran-heran.
Padahal bayangannya tuh dia akan diseret, dicambuk, dibawa kembali ke kota Mekah. Saking terheran-herannya, kok bisa Umar mempunyai mimik raut wajah yang tidak seperti yang dia duga. Kayak dia itu mengeman Ummu Abdillah. Kayak, kenapa kamu pergi? Seakan-akan iba dengan kepergiannya Laila binti Hasma. Ada welas asih dalam dirinya Umar bin Khattab. Ada kebutan di wajah Umar bin Khattab ketika berdialog dengan Ummu Abdillah. Akhirnya Amir bin Rabi'ah datang. Dan Amir bin Rabi'ah mengatakan, dikasih tahu sama istrinya, wahai suamiku, wallahi seandainya engkau melihat apa yang aku lihat. Ada apa? Wallahi aku melihat riqah, aku melihat kelembutan di wajah Umar yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dia menemui aku, bertanya, apakah engkau akan pergi? Saya jawab iya. Dan dia di akhir dia berkata, sahibakumullah, semoga Allah menemani perjalananmu. Terus dia berpaling dan kembali. Wallahi engkau tidak akan melihat seperti yang aku lihat tadi. Kemudian Amir bin Abdillah mengatakan, apakah kau mengira bahwa Umar bin Khattab akan masuk Islam? Apakah kamu itu berharap suatu saat nanti Umar bin Khattab masuk Islam? Iya, saya punya perakiraan, saya punya estimasi, saya punya harapan dia akan masuk Islam. Maka Amir bin Abdillah ini gak percaya dan mengatakan, wallahi lam yuslim Umaru hatta yuslima khimaru Khattab. Demi Allah, gak akan Umar bin Khattab masuk Islam sampai masuk Islam duluan keledainya bapaknya dia, yaitu Khattab. Saking tidak mungkinnya, saking ada tak khimar masuk Islam, khimar syahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada asyhadu alla. Tapi bagaimana ketika zaman itu sebagian sahabat Nabi tidak berani untuk berharap masuk Islamnya Umar, saking kayak syibhul mustahil, hampir sebuah kemustahilan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aizzal Islam bi ahadi rajulaini ahabbi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau tidak Umar bin Khattab, maka kalau tidak Umar maka Amr bin Hisham, sama-sama Umarnya, supaya gak keliru moconya. Amr dikasih apa? Wow, maksudnya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Kalau enggak Umar, Abu Jahal. Ternyata Allah lebih mencintai siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka kita enggak boleh ya memustahilkan hidayah Allah turun pada seseorang. Kita harus semangat ya. Ada orang yang memusuhi dakwah, kita nggak boleh merasa tidak mungkin. Jangan. Nggak ada kekejaman mereka ini ya dibandingkan dengan kekejamannya Umar bin Khattab ketika masih apa? Jahiliyah. Tapi Allah kalau sudah memberi hidayah ini tidak akan mampu terhalangi oleh tembok manapun, tidak bisa. Pasti akan masuk ke hatinya seseorang. Maka kita tidak boleh ya berputus asa dari mengantarkan hidayah kepada hamba-hamba Allah. Harus tetap optimis. Ini kisahnya Umar bin Khattab ini. Sampai hidayah turun kepada Umar bin Khattab, kisahnya panjang ya. Akhirnya banyak riwayat ya. Intinya beliau mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh siapa? Adiknya, dan dia masuk Islam. Dia tanya kepada adiknya, bagaimana caranya masuk Islam? Dijelaskan, harus mandi, harus mengucapkan syahadat. Terus di mana saya bisa nemui Muhammad? Temuilah di Darul Arqam. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu datang ke Darul Arqam. Darul Arqam itu apa Ustaz? Rumah selimanya sahabat Nabi Abil Arqam, yang mana rumah itu dipakai oleh Rasul dan para sahabat untuk berkumpul, menyampaikan ayat yang turun, menyampaikan hadis, menyampaikan pencerahan, mengajarkan tauhid. Jadi rumahnya Abil Arqam ya, Darul Arqam itu. Nah di situ tempatnya kumpul Rasulullah dan para sahabat. Datang Umar bin Khattab, ngetuk pintu, tak 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 tak, atau tok 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 tok. Man? Faqala Umar. Itu yang di dalam Darul Arqam takut semuanya. Loh, apa Umar ini? Takut semua orang. Dan itu beberapa hari setelah masuk Islamnya siapa? Hamzah.
atau beberapa saat setelah masuk Islamnya Hamzah. Pendekar ketemu pendekar, Asadullah, singanya Allah, Hamzah. Masuk pintu ditanya, "Man hadza?" Umar. Ketakutan semuanya orang-orang. Ada apa Umar kesini? Maka Hamzah mengatakan, "Buka. Kalau dia menginginkan kebaikan, alhamdulillah. Kalau dia menginginkan kerusakan, wallahi aku akan bunuh dia dengan pedang yang dia bawa." Ya, kata siapa? Hamzah. Maka dibukakan pintu, terus beliau masuk Islam dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Faqabbaru ahlu hadzal dar. Hadidar. Maka isi rumah itu semua bertakbir. Kemudian Umar ini teringat kekejamannya ketika jahiliyah. Pokoknya kalau ada orang masuk Islam dilihat dulu. Kalau orangnya lemah didatangi Umar, ditunjeki sama Umar. Kalau orangnya lemah, kere-kere begitu. Bilal, Abdullah bin Mas'ud, yang budak-budak begitu. Didatangi Umar dan teman-temannya Abu Jahal, disakiti fisik. Tapi kalau yang masuk Islam untuk bangsawan, orang kaya, dimelaratkan, diembargo, bisnisnya dibikin kolap. Nah, Umar teringat dengan masuk Islamnya seperti itu. Maka Umar ingin mencari dan menebus kesalahannya. Kita bagi Al-Maktum. Umar ingin menebus kesalahannya dan Umar mikir, kira-kira siapa musuh Islam yang paling bengis? Siapa musuh Islam yang paling kejam, yang paling aniaya, yang paling bengis orangnya? Teringat Umar bin Khattab, temannya dulu, siapa namanya? Abu Jahal. Maka berangkatlah Umar bin Khattab ke rumahnya Abu Jahal. Terus gak usah tahu dari orang lain. Umar pengen ngasih tahu langsung kepada siapa? Abu Jahal. Untuk pintu rumahnya dibukakan pintu dan di depan Abu Jahal Umar berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau disikat sama Abu Jahal kok podo gede ini gak jadi. Gak jadi karena gak. Umar mikir, bagaimana caranya keislamannya ini cepat tersebar di seantero Mekah. Umar gak mau diam-diam, pengen, makanya beliau dijuluki Al-Faruq. Beliau itu terang antara hitam dan putih, tidak mau abu-abu. Itu Umar bin Khattab ini orang, makanya dijuluki Al-Faruq, sang pembeda. Tidak mau beliau apa namanya abu-abu, gak mau, gak jelas, harus jelas. Maka beliau mikir bagaimana caranya agar Islam ini cepat tersebar di seantero Mekah. Dia cari orang yang lambenya panjang, maksudnya yang kalau nyebarkan berita cepat, maka ketahuan orangnya. PR-nya dari saya, siapakah laki-laki itu yang cepat kalau menyebarkan gosip itu? Dipanggil, fulan ta'al, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu Umar belum selesai ngomong, langsung dia lari dan teriak di depan Ka'bah, ya ma'syara Quraisy. Coba temenan menyebarkan apa? Umar belum selesai ngabarkan bahwa dirinya masuk Islam, sudah paham dia masuk Islam ini. Langsung dia datang ke kerumunan orang, ya ma'syara Quraisy, sesungguhnya Umar telah masuk Islam. Itu awal cerita Umar bin Khattab masuk Islam. Sejak itu beliau selalu kemana-mana bareng Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar dan Umar. Ya, dan itu orang kafir pun tahu. Orang kafir itu tahu orang nomor 1 di dalam Islam Muhammad SAW. Orang kafir itu tahu orang nomor 2 di dalam Islam adalah Abu Bakar. Orang kafir itu tahu bahwa orang nomor 3 di dalam Islam adalah Umar. Tahu. Ketika perang Uhud usai, kaum muslimin kalah, dikabarkan Rasulullah wafat. Maka Abu Sufyan setelah perang itu usai berkata, ya kaum, ya, apakah di sana ada Muhammad? Apakah Muhammad masih hidup? Diam. Rasulullah ada di situ. Rasulullah tidak bersedia, diam, jangan ngomong. Kun tanya lagi, apakah Abu Bakar ibnu Abi Quhafa masih hidup? Rasulullah diam, biarkan dia tanya-tanya. Tolong ditutup pintunya, Mas Alif. Biarkan dia. Umar mau ngomong, dilarang sama Nabi. Abu Bakar mau ngomong, dilarang Nabi. Jangan digubris dia. Yang ketiga, apakah Umar bin Khattab masih hidup? Bahkan urutannya Abu Sufyan ngerti.
Nomor satu siapa? Rasul. Nomor dua Ibnu Abi Quhafa. Yang manggil Abu Bakar itu kan cuma orang Islam aja, betul tuh? Orang kafir manggilnya apa? Ibnu Abi Quhafa, Utsman. Namanya Abu Quhafa itu Utsman. Namanya Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman Abi Quhafa. Nah, giliran Umar bin Khattab ketika Rasulullah, apakah Muhammad ada? Diam, jangan ngomong. Karena posisinya kan kalah kaum muslimin. Berdarah-darah, Rasulullah aja berdarah kok, pipinya dan giginya apa? Patah, sembunyi semua nih kaum muslimin. Apakah Ibnu Abi Quhafa masih hidup? Diam semua. Mau ngomong dilarang sama, biarkan. Giliran Umar, apakah Ibnu Khattab masih hidup? Oh, Umar gak usah ditahan-tahan, masih hidup. Gak mau dikatakan kalah Umar, gak mau, jiwanya itu abu-abu, gak mau Umar. Orang tiga yang kamu sebutkan semuanya ala khair, masih hidup. Setelah Abu Sufyan mengatakan, wallahi aku lebih percaya kepadamu wahai Ibnu Khattab daripada Ibnu Qami'ah. Kan Ibnu Qami'ah itu orang kafir Quraisy yang mengklaim membunuh Nabi, padahal yang dibunuh adalah Mus'ab bin Umair. Dikira itu siapa? Terus aku lebih percaya kepadamu wahai Ibnu Khattab daripada koncoku dewi, siapa namanya? Ibnu Qami'ah. Jadi itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah dihadiri para akhwat, Rasulullah pernah dihadiri para ummahat. Tanya ini, tanya itu, tanya ini, seakan-akan leluasa gitu ya. Ketika datang Umar, assalamualaikum, itu akhwat dan ummahat yang aslinya biasa langsung menang semuanya karena ada Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi mereka ini lebih takut kepada ente daripada ana, wahai. Mereka lebih takut sama ente daripada siapa? Ani. Wibaw. Umar bin Khattab kalau ketemu setannya yang lari, bukan Umarnya yang lari. Pembeda ya, di tangan beliau ya, Rasulullah SAW menyebarkan Islam. Rasulullah wafat jazirah Arab murni. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, manusia Islam semuanya. Di zamannya Abu Bakar ada gejolak, ada 3 gejolak. Gejolak yang pertama muncul nabi palsu. Gejolak yang kedua muncul orang-orang murtad. Gejolak yang ketiga muncul orang-orang gerakan ingkar zakat. Semuanya berhasil ditumpas dan diselesaikan sama Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ini mewariskan daulah Islamiyah yang kokoh, pondasinya kuat. Dikasihkan siapa? Umar bin Khattab. Maka modal inilah di zaman Umar bin Khattab ini Persia dan tidak akan bangkit sampai hari kiamat. Dan di zaman Umar bin Khattab inilah Baitul Maqdis ditaklukkan dan bangsa Romawi harus lari ke Konstantinopel. Dan di zamannya Umar bin Khattab benua Afrika dibuka melalui panglima perang yang bernama siapa? Awakmu gak ngerti apa-apa belas. Amr bin As radhiyallahu anhu, gubernur pertama, panglima pertama yang membuka benua Afrika di tangan Umar. Di dalam Al-Quran ketika dikatakan idh yubayyi'unaka tahtas syajarah, sudah sering saya sampaikan ke antum toh, idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Dan ingatlah ketika mereka para sahabat Nabi dulu membaiat kamu wahai Muhammad di bawah pohon. 1400 sahabat Nabi inti membaiat Nabi di bawah pohon Baiatur Ridwan ketika Sulhul Hudaybiyah. Disebutkan tahta hadis syajarah, di bawah pohon ini. Zaman berlalu, Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar wafat, diganti Umar bin Khattab, orang banyak yang masuk Islam. Nah, mereka baca Quran, idh yubayyi'unaka tahtas syajarah, dan ingatlah ketika mereka dahulu wahai Muhammad membaiat kamu di bawah pohon. Nah, ada kata-kata pohon di sini. Maka pohon dicari sama orang-orang. Mana pohon yang dikabarkan dalam Al-Quran ini? Dicari-cari di daerah Hudaybiyah. Ketemu pohon, iya ini pohon keramat ini. Ini pohon yang dulu di bawahnya ada manusia terbaik. Waktu Sulhul Hudaybiyah, waktu Baiatur Ridwan, 1400 sahabat inti itu Nabi mengatakan, wallahi kalian adalah separ lagi.
Di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang jadi panglima komandan perang adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ini kalau perang selalu menang. Beliau yang menaklukkan Irak. Ya, pada waktu itu ada dua pasukan, Persia dipimpin Khalid bin Walid dan Syam yaitu Palestina. Khalid bin Walid ini berhasil membebas atau menaklukkan Persia yang ada di Irak. Ya, kalau Persia yang inti itu zamannya Umar. Ya, di Persia sana. Tapi ini unsur-unsur Persia yang ada di Irak sudah ditumbangkan sama siapa? Khalid bin Walid. Sama Khalid bin Walid. Ternyata yang di Syam ini kewalahan. Yang di Syam musuhnya siapa? Umar bin Khattab. Yang di Syam musuhnya adalah Umar bin Khattab. Adalah Romawi. Musuhnya yang di Syam itu Romawi. Kalau yang di Irak tadi apa? Persia. Romawi kuat, jumlahnya banyak. Maka para sahabat dikirim oleh Abu Bakar yang ada di tanah Syam itu kirim surat. Kita nggak bisa, kekurangan apa? Kekurangan pasokan, ya pasukan dan pasokan senjata dan seterusnya. Maka Abu Bakar ngirim surat ke Khalid, ya Khalid, jika selesai urusanmu di Irak, segera bergabung dengan pasukan yang ada di Syam. Akhirnya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, sudah saya ceritakan ini ya, Khalid bin Walid berkata ke penduduk lokal situ, mana jalan tercepat menuju Syam? Dikasih tahu ada dua jalan, jalan yang biasa dan itu memakan waktu cukup panjang, dan apa, jalan yang pintas, yang cepat tapi berbahaya. Kata Khalid, saya ingin jalan yang pintas, yang cepat, padang pasir gersam. Orang ini mengingat, antum cek ucapan saya tadi ini yang saya sampaikan di kitab Hikbah Minat Tarikh, sudah kita selesaikan di majelis ini dari awal sampai akhir. Ya, nanti mungkin insya Allah kita mulai lagi. Itu sebelum antum daftar ke sini sudah selesai. Nah, dalam kitab dijelaskan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu akhirnya mencari jalan yang apa tadi? Yang ekstrim tadi. Sudah diingatkan, pokoknya hari ini, hari sekian itu kamu harus sudah ketemu sama pohon. Kalau pada hari ini, pada hari tertentu ya disebutkan di situ, kamu nggak menjumpai pohon berarti kamu mati, kesasar, binasa tengah jalan. Maka diterobos sama Khalid bin Walid di tengah jalan, kehabisan apa? Air, kehabisan logistik. Maka Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukan untuk menyembelih unta-unta mereka. Dan kita tahu bahwa unta itu punya apa? Punya cadangan air. Lah itu yang diminum sama sahabat. Singkat kata, ini Khalid selalu menang. Maka Umar tidak senang. Umar tidak senang ada pengkultusan individu. Karena orang itu kalau Khalid yang jadi pimpinan, seakan-akan pedangnya Allah ini menang, pasti menang lah begitu. Lah Umar tidak senang, khawatir para sahabat itu akan hilang tawakalnya kepada Allah atau berkurang tawakalnya kepada Allah karena ada sosok siapa namanya? Khalid. Bolak-balik Umar datang ke Abu Bakar, tolong wahai Khalifatul Rasul, tolong dipecat Khalid bin Walid, tolong diberhentikan Khalid bin Walid. Ya, tapi tidak mau. Siapa namanya? Abu Bakar. Ya Umar, bagaimana aku menyarungkan pedangnya Allah yang mana Allah sendiri yang menghunus? Bagaimana aku menyarungkan pedang yang Allah dan Rasulnya menghunusnya untuk orang-orang kafir? Karena julukannya Khalid kan saifun min suyufillah al-maslulah. Maman maslulah, terhunus ala unukil kuffar, ala ru'usil kuffar, di atas kepala-kepala orang kafir. Bagaimana engkau nyuruh aku menyarungkan pedang yang Allah sendiri sudah menghunusnya? Lah, nggak mungkin. Sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat radhiyallahu anhu, Umar diangkat jadi khalifah. Yang diantara kebijakan pertama yang diambil oleh siapa? Umar bin Khattab adalah memecat Khalid bin Walid dan diganti siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah termasuk orang yang paling disungkani Umar. Kalau antum belum tahu, tak kasih tahu. Di antara orang yang paling disungkani Umar adalah Abu. Umar ini nggak pernah takut sama orang, nggak pernah, nggak ada yang ditakuti. Illa disungkani satu orang, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ketika beliau sakit, kan beliau ditanya sebelum wafat gitu, ditusuk, siapa yang jadi khalifah ini? Wallahi, seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, saya tunjuk langsung dia jadi khalifah. Sayang dia sudah wafat duluan, kena penyakit COVID apa? Taun.
ya, pandemi waktu itu ya. Oke, kembali ke materi. Tidak mau, karena Umar bin Khattab langsung dipecat Khalid bin Walid. Kenapa? Umar tidak mau ada abu-abu, harus terang antara hitam dan putih. Tidak mau sirik-sirik samar-samar, tidak mau. Di zaman beliau mengirim pasukan sampai ke negeri Tustar. Antum cek, Tustar daerah dulu wilayah Persia. Mungkin sekarang kalau nggak di Irak ya di Iran, kurang lebih wallahu alam. Namanya negeri apa tadi? Tustar. Para sahabat berjalan menuju negeri Tustar, menaklukkan negerinya. Ternyata para sahabat itu menjumpai tradisi yang aneh di situ. Apa tradisinya? Ini juga ada di kitab apa tadi? Hah? Ar-Rahiq. Kok bukan? Kitab apa tadi yang saya sebut? Khidmah Minat Tarikh. Insyaallah ada juga kitab. Jadi waktu di tempat namanya Tustar itu, di situ ada tradisi aneh. Penduduk lokal situ itu, kalau hujan lama tidak turun-turun, maka penduduk lokal itu mengeluarkan peti. Di situ ada peti, dan di peti itu ada jasad, dan jasadnya itu utuh, nggak rusak-rusak, hidungnya mancung. Itu ditaruh di luar, terus mereka minta hujan, dan selalu turun hujan kalau itu sudah dikeluarkan. Dilaporkan sama para sahabat ke khalifah yang ada di Madinah bahwa di tanah Tustar ini ada tradisi aneh, ada fenomena yang aneh gitu. Kata Umar, singkat kata ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan ke pasukan Islam untuk mengubur tanpa diketahui oleh siapa? Penduduk lokal. Sehingga itu diambil sama para sahabat dan dikubur dan disamarkan, sehingga orang-orang situ kehilangan benda yang dikeramatkan tersebut. Nggak mau Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu, dan beliau sironya sangat panjang luar biasa karena keadilannya. Beliau itu nggak punya pengawal, tidur di bawah pohon kurma, ya, nggak takut dengan siapapun Umar bin Khattab itu, ya, karena semakin orang itu takut kepada Allah, semakin makhluknya Allah takut sama dia. Semakin orang itu bertakwa, takut sama Allah, semakin Allah jadikan makhluk-makhluknya takut sama dia. Makanya Umar bin Khattab ketika memberangkatkan pasukan Islam, di antara ucapan yang terkenal dari Umar bin Khattab, wallahi wahai pasukan Islam, yang aku takutkan bukan musuh kalian. Aku gak takut musuh kalian, justru yang aku takutkan adalah diri-diri kalian. Wallahi selama ini kalian itu ditolong oleh Allah karena maksiat yang dilakukan oleh musuh kalian. Yang aku takutkan adalah kalau kalian melakukan maksiat juga, maka mintalah tolong kepada Allah agar kalian, tolonglah kalian agar kalian bisa memenangkan atas diri-diri kalian sebelum kalian minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kalian. Jadi yang saya takutkan bukan musuh, kamu ini. Selama kamu taat, bertauhid, meninggalkan syirik, ya, memenuhi hak Allah, kau akan dimenangkan Allah. Jadi Umar gak musuh, yang ditakutkan justru kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai muncullah tragedi yang kelam di sejarah Islam. Umar bin Khattab pernah berkata kepada seorang sahabat Nabi yang paling tahu tentang perhara-perhara. Siapa namanya? Ada seorang sahabat Nabi yang spesialisasinya itu tahu yang jelek-jelek saja. Karena kalau tanya yang bagus-bagus itu banyak yang tahu. Setiap orang datang, ya Rasulullah, ayu amalin adkhalani ilal jannah, ya Rasulullah, matalan dullani ala amalin, ya Rasul ayyul a'mali ahabbilallah. Orang datang kepada Rasul selalu pertanyaannya yang bagus-bagus, pertanyaan yang indah-indah, bagaimana cara masuk surga, bagaimana aku dicintai Allah. Tapi ada satu sahabat yang kalau tanya mesti yang jelek-jelek. Siapa namanya? Hudzaifah ibnu Yaman. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawakki. Aku ingin tahu kejelekan bukan karena aku ingin mengamalkan kejelekan. Aku ingin mengetahui kejelekan agar aku tidak terjatuh pada kejelekan. Maka beliau kalau datang ke Nabi selalu tanya yang jelek-jelek. Makanya Umar bin Khattab tanya ke beliau, siapakah di antara kalian yang tahu tentang fitnah-fitnah? Kata Hudzaifah, apakah fitnah keluarga, fitnah harta? Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah fitnah seperti ombak yang datang, prahara, huru-hara. Maka kata siapa tadi? Hudzaifah bin Yaman, bahwa nanti pintu Islam itu akan, bahwa pintu Islam itu jebol, ya, bukan patah tapi apa namanya, pecah,
dan setelah itu tidak akan tertutup kembali. Lah, yang dimaksud Hudzaifah itu siapa? Kematiannya Umar, dan Umar tahu itu, dan Umar itu tahu maksudnya bahwa pintunya Islam itu maksudnya adalah siapa, dan itu terjadi ketika seorang al-la'in, siapa namanya, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Waktu itu Khalifah Umar bin Khattab sedang ngimami sholat subuh. Datanglah manusia al-halik, namanya siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sebenarnya begini, Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, karena motifnya apa dia kok membunuh Umar? Antum tahu motifnya? Motif yang disampaikan dia, padahal bukan itu, yang tersembunyi ada. Motif yang disampaikan adalah karena Umar dianggap gak adil. Karena Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini berperkara dengan mantan tuannya. Siapa tuannya dia? Ini juga ada di kitab Hikbah Minat Tarik. Saya anjurkan antum untuk memiliki kitab itu. Ya? Kitab Hikbah Minat Tarik dijelaskan. Karena Al-Mughirah bin Syu'bah itu berperkara sama Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab memenangkan perkara itu untuk Al-Mughirah bin Syu'bah. Lah, ini pembantu merasa didolimi. Itu motif yang disampaikan, padahal bukan itu sebenarnya. Motifnya adalah karena dia agamanya apa? Al-Majusi, agamanya Majusi, dan dia tahu Umar bin Khattab lah yang menaklukkan negerinya. Umar bin Khattab lah yang apa? Menaklukkan negeri, dia sakit hati, maka dia ingin membunuh Umar. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang ngimami sholat apa tadi? Subuh. Dia menyelinap dan menusuk Sayyidina Umar bin Khattab dengan beberapa kali tusukan dengan khanjar, belati yang bermata dua itu. Ditusuk beberapa kali, langsung Sayyidina Umar tersungkur dan darah beliau bersimbah darah. Terus Abu Lu'lu'ah al-Majusi keluar dari barisan sambil menyabetkan kanan dan kiri, kanan kiri, sehingga banyak para sahabat yang terluka, bahkan ada yang wafat juga. Ditangkap sama para sahabat dan dia mati bunuh diri. Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sayyiduna Umar tersungkur, diganti sahabat Nabi yang mulia. Siapa yang ganti? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengganti, dan sholat subuh diperingan. Saya nggak mengatakan dipercepat, tapi dia apa? Diperingan. Berarti syarat rukunnya tetap terpenuhi. Setelah itu Sayyiduna Abu Umar bin Khattab dibopong, di tangan kanan tangan kiri, dibawa ke kediaman beliau khalifah ini. Ini sudah darah di mana-mana. Kemudian ada orang ngasih susu kepada Sayyiduna Umar supaya punya kekuatan, darahnya keluar terus. Ketika susu itu diminum, ternyata susu itu keluar dari perut beliau. Maka beliau tahu bahwa tidak lama ini. Terus beliau bertanya, "Man qatili?" Siapa yang membunuh aku? Orang-orang menjawab, "Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang membunuhmu adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi." Maka Umar mengucapkan hamdalah, "Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku orang kafir, sehingga dia tidak bisa berhujjah di hadapan Allah dengan sujud yang pernah ia lakukan. Alhamdulillah yang telah Allah jadikan pembunuhku adalah orang kafir, sehingga pada hari kiamat nanti dia tidak bisa berhujjah di hadapan Allah dengan sujud yang ia lakukan." Mafhum? Setelah itu Umar bin Khattab berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, segera berangkat menuju Ummul Mukminin Aisyah. Tolong sampaikan salam Umar bin Khattab. Jangan kau katakan Amirul Mukminin, katakan Umar bin Khattab. Sampaikan kepadanya jika beliau berkenan, aku ingin dikubur di samping kedua sahabatku." Siapa maksudnya? Rasulullah dan Abu Bakar. Maka bergegaslah Abu Bakar. Disampaikanlah Abu Bakar siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menyampaikan itu ke Aisyah, dan Aisyah menangis, sedih karena khalifah tertusuk. Kemudian Aisyah singkat kata mengatakan, "Sebenarnya aku menginginkan itu adalah tempat aku nanti dikubur, tapi karena Amirul Mukminin menginginkannya, maka saya relakan hakku untuknya." Terus pulang, "Wahai ayahanda, sesungguhnya ibunda kita Aisyah mengizinkan engkau dimakamkan di sebelah kedua kekasihmu Rasulullah dan apa?
Umar mengatakan kalau dia menolak maka kuburkan aku di Baqi bersama kaum muslimin, tapi Aisyah mengizinkan. Setelah itu di saat sudah dalam kondisi kritis begitu, datang laki-laki pemuda. Dia mengatakan, menjenguk Sayyiduna Umar bin Khattab dan mengatakan, absyir ya Amirul Mukminin, kabar gembira bagimu wahai khalifah, kau dikatakan Nabi Umar fil jannah. Rasul mengatakan kau adalah syahid, kau adalah orang yang menaklukkan Romawi dan Persia. Absyir, absyir, kau adalah penghuni surga, kau adalah orang mati syahid. Absyir, kabar gembira untukmu. Itu sunnahnya orang kalau hampir dalam kondisi kayak gitu tuh dikuatkan sisi rojaknya. Ya, tidak apa-apa, engkau adalah ahli surga. Enggak apa-apa, Rasulullah mengatakan bahwa kamu ini syahid, dibuat pengharapannya lebih kuat daripada khaufnya. Setelah itu orang ini keluar, pemuda ini keluar. Umar dalam kondisi kritis, hampir wafat. Umar melihat ini pemuda yang keluar ini pakaiannya jatuh ke tanah, dan banyak nih anak-anak setai ini ya, saya tahu nih, potong celananya ya. Jangan biarkan celanamu itu ngelembreh ke tanah. Ini wasiat khalifah yang kalian sangat menfavoritkannya. Ini adalah wasiat terakhir Umar bin Khattab sebelum wafat. Panggil pemuda tadi, wahai anakku, ini kalau nggak penting ngapain seorang khalifah ngurusi celananya orang? Ngarapin khalifah bersimbah darah mau mati, sempat-sempatnya ngurusi pakaiannya orang. Karena di situ ada sunnah Rasulullah. Kalau pemudanya sudah meninggalkan sunnah Nabi, bagaimana kita dimenangkan Allah? Gak ada izzah. Panggil nih pemuda ini di depan Abu Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan, ya bunai, au ya ibna akhi, wahai keponakanku, irfa saubak, angkatlah pakaianmu, fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Ya. Dalam riwayat abqa, bukan angqa. Ada banyak riwayat. Ada anqa li thawbika, ada yang mengatakan abqa li thawbika, lebih awet untuk pakaian. Disuruh ngangkat pakaian. Di saat kritis ini datang orang, ya khalifah istakhlif, segera tunjuk siapa khalifah penggantimu. Siapa khalifah penggantimu? Umar bin Khattab mengatakan, wallahi law kana Abu Ubaidah ibn Jarrah hayyan, seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah itu masih hidup, ini saya langsung saya tunjuk dia jadi khalifah. Li'annani sami'tu Rasulullah yaqul aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tapi dia sudah wafat. Aku pilih 6 orang. Nah ini 6 orang ini setelahnya nanti kita jelaskan. Ya, Surah. Maka saya pilih untuk kalian 6 orang. Yang 6 orang ini dulu ketika Rasulullah wafat, 6 orang ini dulu diridhoi oleh Rasulullah. Ditunjuklah sama siapa? Sayyiduna. Ada lagi 1 orang yang ditunjuk langsung, tapi enggak, saya lupa namanya, orang yang selain Abu Ubaidah itu. Maka disebutkan di situ yang pertama siapa? Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam. 6 orang. Dan beliau mengatakan Abdullah bin Umar tidak punya bagian sedikit pun, anaknya maksudnya. Dan antum tahu, lihat, penting sekali ini. Pada waktu itu orang yang dijamin masuk surga yang tersisa ada 7. Tapi yang dipilih cuma 6. Coba ya, orang yang dijamin masuk surga ada 10 tuh dalam satu hadis. Abu Bakar sudah wafat duluan, betul toh? Umar dalam kondisi sakaratul maut, betul? Abu Ubaidah ibn Jarrah sudah wafat. Tinggal berapa? Tinggal 7. 7 ini siapa? Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan yang terakhir Sa'id bin Zaid. Tapi Sa'id bin Zaid gak dicantumkan. Logikanya kalau kita mikir lah, orangnya 7 saja loh, mbok ya dikatutkan sekalian, kenapa kok dikurangi 1? Paham maksudnya? Padahal Nabi mengatakan Sa'id bin Zaid fil jannah, tapi nggak diikutkan sama Umar. Usut punya usut, ternyata Sa'id bin Zaid itu misanannya Umar. Umar tidak mau, karena Sa'id bin Zaid itu adalah suami dari adiknya Umar, berarti ipar plus misanan juga, ipar plus misanan, kekerabatannya sangat dekat. Umar ngajari nggak boleh nepotisme, nggak boleh ikut, cuma 6 saja. Mafhum? 6 ini pun Umar si
Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas dulu aku pecat dari gubernur Irak bukan karena ketidakcakapannya, karena memang terjadi fitnah dulu kan. Sa'ad bin Abi Waqqas diprotesi sama penduduk Irak. Akhirnya yang menfitnah itu didoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dan celaka. Artinya itu tujuan. Sa'ad bin Abi Waqqas orangnya baik dan berat jadi khalifah, dan beliau yang menaklukkan Persia dalam perang Al-Qadisiyah. Gubernurnya adalah Umar bin Khattab, khalifahnya Umar bin Khattab, dan panglima perangnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya 6 orang ini yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan itu berakhir tentang Umar sudah selesai. Adzan dulu, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Ustadz, apa yang harus sebaiknya kita lakukan jika ada seorang pengemis yang meminta-minta kepada kita, sedangkan kita tidak tahu apakah pengemis tersebut benar-benar membutuhkan atau hanya pura-pura miskin dan menjadikan meminta-minta sebagai profesi? Apakah kita bisa memberi, apakah kita beri mereka atau tidak? Istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu. Jadi kalau misalnya orangnya muda, kuat, ya dikasih. Tidak memberi itulah cara menolongnya. Mafhum? Ya, tidak memberinya cara menolongnya. Karena kalau kita beri, dia akan terus dalam apa yang ia yakini, apa yang ia kerjakan itu. Kecuali kalau kelihatan orangnya cacat, benar-benar cacat, atau orang yang sudah sepuh banget dan itu memang benar-benar sepuh, ya bismillah, insya Allah tidak mengapa. Kecuali kalau membuat aturan, kan ada perdaannya kalau nggak salah ya, di kota-kota tertentu. Apakah ini semua kota? Wallahu alam. Setahu saya di Jakarta nggak boleh.
Ya, kalau ada berkeliaran pengemis ditangkap sama Satpol PP. Kalau ada perdanya, ada undang-undangnya dan sudah disosialisasikan, nggak boleh pengemis, jangan dikasih. Ya, kalau sudah ada aturannya. Jadi kalau di desa ada yang kita tahu itu, misalnya ya itu, ya. Kalau sudah aturannya, ada regulasinya, nggak boleh minta di lampu merah misalnya. Terus kok ada, jangan dikasih, karena sudah peraturan waliul amr. Dan meminta itu haram, kabair itu. Saya sampaikan ke antum ya, meminta ngemis itu bukan, karena ada nasnya. Orang yang suka memberi itu pada hari kiamat kehilangan apa? Daging di wajahnya. Meminta-minta sebenarnya dia adalah meminta-minta bara api neraka. Dan kaidahnya setiap dosa yang disebutkan ancamannya atau keduanya maka termasuk apa? Al-kabair. Tapi dosa larangan, Nabi melarang ini, tapi katakan ancaman nyemir warna hitam, ya kan? Tapi nggak disertai ancamannya, berarti dosa kecil. Dosa kecil berarti juga jangan ngomong apa kok dosa kecil. Bukan. Saya ingin menjabarkan ke antum kaidahnya. Kalau dosa kecil lu nggak dicantumkan apa? Ancaman hukuman di dunia. Tapi dosa nggak boleh, jangan dianggap boleh. Boleh, ada ancamannya tapi nggak dicantumkan. Nggak dicantumkan, dinasnya nggak ada. Pelaku muharramat. Dan ancamannya atau hadnya di dunia atau ancamannya di akhirat, salah satunya mencontoh sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf la tasubbu ashabi. Jadi dalam artian ya mencela, ya diartikan mencela. Pada waktu itu Abdurrahman punya masalah dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Khalid bin Walid. Khalid, bukan dengan sahabat yang, atau bukan dengan orang yang biasa-biasa saja, dengan Khalid, pedangnya Allah yang ngomong. Itu saja ketika melukai perasaannya Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan kepada Khalid, la tasubu ashabi. Fa walladhi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Itu padahal Khalid, apalagi kalau si A yang hidupnya dari mencela para. Nah, itu ya. Bukan kedudukannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ya jamaah, ketika hijrah di Madinah, di antara yang dilakukan Rasulullah ketika hijrah di Madinah kan tiga nih. Pertama, bangun masjid, betul? Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ketiga, membuat perjanjian dengan orang Yahudi, karena ternyata tidak semuanya Muslim di Madinah itu, ada yang non Muslim, maka membuat muahadah supaya saling menguatkan. Lah di antara yang nomor dua tadi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Yang dipersaudarakan adalah ini Muhajirin, kamu saudaranya Ansor, kamu dulur iki, kamu dulur iki, kamu dulur iki, kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini. Ya, dulu pertama kali mewarisi juga, terus dinasah dengan ayat waris. Jadi sekedar persaudaraan tapi nggak sampai apa? Saling mewarisi. Lah Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini kaya luar biasa ya jemaah, kaya luar biasa, termasuk orang yang paling kaya di kalangan Ansar. Sa'ad bin Rabi' ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman, aku adalah orang yang paling kaya di kota Madinah ini. Saya akan paruh harta saya nih, separuh menjadi milikmu dan separuh menjadi milik. Dan aku punya dua istri, lihatlah kepada kedua istriku, dan mana di antara keduanya yang paling menakjubmu supaya aku bisa menceraikannya.
Dan kalau sudah selesai masa iddah, nikahilah istriku, mantan istri. Wallahi sejarah tidak akan terulang. Tinta sejarah tidak akan mampu tergores untuk menceritakan persahabatan yang seperti ini. Dan lagi sampai hari kiamat gak akan ada. Wasabiqunal awwalun wal ansar. Abdurrahman bin Auf ini orang yang punya izzah dan punya iffah. Enggak aji mumpung dan tidak mengatakan, ya hasilnya aku aja gak gelem, tapi nek sampean paksa ya enggak apa-apa lah. Enggak gitu. Punya izzah, punya iffah, dan semoga Allah memberkahi istri-istrimu, semoga Allah memberkahi hartamu. Cukup kau tunjukkan aku jalan ke pasar. Ditunjukkan Abdurrahman bin Auf jalan ke pasar dalam waktu yang sangat singkat, kaya raya nih. Dan Abdurrahman bin Auf bisa menikah dan bisa memberi mahar emas sebesar apa? Sebesar isinya apa? Kurma. Nah, disinilah para sahabat punya izzah. Saya mau tanya, seandainya Abdurrahman bin Auf tadi itu ditawari gitu, terus Abdurrahman bin Auf oke, gak apa-apa, boleh enggak? Boleh. Ya, jika kamu diberi harta tanpa kamu memintanya, kata Rasulullah, fatamawwal bihi, milikilah, jadikan itu hartamu selama dia tidak minta. Itu juga dalil ngemis itu nggak mesti orang yang ada di jalan-jalan. Keumuman larangan mengemis itu, meminta-minta itu umum. Antum juga sama teman antum nih, bagus ya milik ente, saya ambil. Nggak boleh. Muslim nggak boleh seperti itu. Nggak punya izzah, nggak punya iffah, nggak boleh. Ya, songkok ente bagus sekali ya. Tapek ya, saya ambil ya. Nggak boleh, nggak boleh. Orang Muslim nggak boleh gitu. Boleh apa meminta-minta. Harus punya izzah, punya iffah. Ya, lisail wal mahrum. Sa'il itu berarti minta. Kalau mahrum itu dia butuh tapi nggak mau minta, itu mahrum. Lah, orang yang fuqara itu ada dua tipe, ada asin, ada al-mahrum. Juga harus perhatian sama yang mahrum ya, karena dia nggak bisa untuk meminta-minta. Abu Hurairah ini ashabus, saya sampaikan supaya tahu bagaimana para sahabat itu nggak mau minta-minta nih. Abu Hurairah ini nggak ada makanan, yang ngemper di Masjid Nabawi ya, saking laparnya beliau ini mau minta nggak mungkin, tapi kok yang nggak ada yang ngasih begitu loh. Akhirnya ada Abu Bakar, maka Abu Hurairah datang ke Abu Bakar, tanya-tanya, diskusi masalah agama supaya Abu Bakar ngerti. Kayaknya lapar ini. Abu Bakar, nggak mungkin sahabat ngomong kayak gitu itu, tapi dia ngobrol supaya tahu keadaannya Abu Hurairah. Tapi pada waktu itu Abu Bakar nggak peka, nggak paham Abu Bakar ini. Akhirnya nggak jadi. Datang Umar, datanglah Abu Hurairah, dan Umar pun nggak paham kondisi siapa Abu Hurairah. Sampai datang Rasulullah SAW. Beliau datang ke Rasulullah, Rasulullah tahu ini orang kelaparan. Ya Abu Hurairah, ente datang ke rumahku. Ketika di rumah Rasulullah SAW sudah disiapkan oleh istri Nabi, Rasul ini lapar banget loh Abu Hurairah ini. Rasulullah ngomong, ya Abu Hurairah, nadi ashabak, panggil ashabus sufa ke sini. Abu Hurairah ngangget di dalam hati, aku kayak orang mangan sih. Enggak. Tapi ini meskipun lapar kayak gitu, Abu Hurairah tidak sampai mengucapkan saya makan dulu. Enggak, tetap dipanggil. Sudah itu apa? Ashabul sufa makan dulu. Ini belum, padahal ini yang paling punya hajat dan paling punya keinginan pertama kali, maka dapat yang terakhir. Ini saya ingin menggambarkan ke antum bagaimana para sahabat tidak mau minta-minta ya akhi. Tidak boleh. Abu Hurairah itu karena saking lapar, pura-pura pingsan. Akhirnya dia sama para sahabat, kamu diruk, aku nggak kena jin, aku lapar. Antum cekin saya ini dikasih makanan sama para sahabat, karena nggak bisa para sahabat minta, itu nggak bisa. Nah, kita seorang muslim nggak boleh meminta-minta. Itu yang bisa disampaikan, insyaallah pada pertemuan akan datang akan kita lanjut. Semoga bermanfaat.
Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.